Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang, sejumlah wilayah di Jawa Timur terendam banjir. Sejumlah warga terpaksa menjalankan aktivitas sehari-hari hingga melaksanakan pengajian di tengah banjir. Diguyur hujan lebat, sejumlah wilayah di Surabaya, Jawa Timur dikepung banjir, salah satunya di Gang Lebar, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Ketinggian air mencapai 30 cm hingga masuk rumah warga dan warung makan. Selain itu, warga juga terpaksa melaksanakan hajatan kenduri dengan keadaan banjir. Banjir juga diperparah dengan buruknya saluran air di kawasan tersebut. Di gang sini sih sekitar 30 cm. 30 cm ya? Iya. Selutut orang dewasa? Iya. Ini tadi banyak enggak rumah warga yang terendam banjir? Oh, banyak. Kalau banjir ini sih emang tahunan, Mas. Setiap setahun itu pasti banjir. Dan rumah-rumah warga ini banyak yang masuk. Banjir juga terjadi di kawasan Sidoarjo Utara. Pasca hujan deras selama 4 jam mengakibatkan ratusan rumah di 2 kecamatan di wilayah perbatasan Sidoarjo Surabaya terendam banjir. Selain akibat curah hujan yang tinggi, aliran Sungai Buntung yang menjadi saluran air utama di wilayah Sidoarjo Utara mampet dan tidak berfungsi. Hingga Rabu siang, kondisi genangan air belum ada tanda-tanda surut. Ketinggian air masih sekitar 30 hingga 50 cm. Hujan deras menyebabkan tanggul sungai jebol merendam ratusan rumah warga di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Banjir juga merendam sebuah sekolahan dasar dan jalan desa, sejumlah kendaraan yang memaksa melintas mogok sehingga harus didorong. Selain di Desa Perak, banjir juga merendam permukiman warga di Desa Sumberagung dan Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak. Warga berharap pemerintah segera menanggulangi penyebab banjir tersebut agar tidak terus terulang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, hujan lebat dan banjir melanda sejumlah wilayah di Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Air banjir diduga dari luapan saluran air di permukiman saat hujan deras yang terjadi selama 3 jam. Tiga wilayah di Pringapus, Semarang ini banjir akibat hujan deras selama 3 jam. Air. Wilayah pertama yang terdampak banjir, Desa Duet. Jalan desa terendam banjir setinggi 50 cm, sehingga akses jalan terganggu. Wilayah kedua yang terdampak banjir, Dusun Macan Mati. Air mengenangi jalan, sejumlah gang, air masuk ke rumah. Banjir diduga dari luapan saluran air di permukiman. Sementara wilayah perumahan Gria Karangjati, air sungai di sekitar perumahan meluap hingga mengenangi rumah warga. BPBD Kabupaten Semarang melakukan penanganan dan pembersihan jalan rumah-rumah yang tergenang air. Sehingga pagar itu jebol, ambruk kurang lebih sekitar 10 meter. Kemudian limpasan airnya meluncur ke bawah mengenai rumah warga yang ada di Macan Mati. Para petugas fokus pada pembersihan lumpur dan membantu warga. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Lulu melaporkan. Seorang ibu dan anak di Tarakan, Kalimantan Utara tewas tertimpa longsor. Longsor terjadi saat kedua korban terlelap tidur. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Banyaknya material longsor dibantu warga, petugas berupaya mengevakuasi seorang ibu dan anak yang tewas tertimpa longsor di Jalan Anggrek Poros, Karanganyar, Tarakan Barat, Kalimantan Utara. Longsor terjadi pada Rabu dini hari saat kedua korban tengah tertidur lelap di kamar. Kedua korban tewas merupakan ibu dan anak, yakni Mina 36 tahun dan Arfan yang masih berusia 8 tahun. Sementara sang suami, Ponijan, berhasil lolos dari maut lantaran saat longsor terjadi sedang berada di ruang tamu dan sempat lari keluar rumah.
Menurut saksi mata, saat longsor terjadi hujan cukup deras sekitar pukul 2 dini hari dan terdengar suara gemuruh. Selain mengakibatkan korban jiwa, longsor juga merusak 2 bangunan rumah milik warga serta menimbun 3 unit sepeda motor. Ya. Aku naik, aku lihat ketimbun tuh mau 3 meter, 2 meter setengah tanah di dalam ruangan itu. Jadi pasti kan mati sudah orang. Bagaimana mau cepat? Paling tidak tunggu pagi baru dibongkar. Aku turun lah, kembali turun. Belum sampai di sini, ya, hantamnya punya aku. Wah. Kedua korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman setempat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan.